Hai, house life guys. Semoga kalian baik-baik aja ya, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi hari ini hari Minggu, barusan tadi pagi ini, aku habis jogging pagi di hutan dan keliling kampus gitu, sama melihat danau, bukit sekitarnya, dan aku merasa lebih bahagia. Nah, kali ini aku pengen sharing tentang happiness atau kebahagiaan. Jadi di mata kuliah aku di S2 ada mata kuliah yang namanya Happiness and Personality gitu, tentang kebahagiaan dan kepribadian. Nah, aku pengen sharing tentang kebahagiaan ini, happiness ini yang aku rasa cukup menarik ya untuk kalian bisa tahu tentang hal ini gitu, dan mungkin bisa bermanfaat gitu. Apalagi di zaman sekarang nih, kalian ngerasa nggak sih kalau di sosial media itu banyak yang bilang semakin dewasa kita sulit untuk bisa bahagia. Apakah benar seperti itu? Benar nggak sih? Kalau semakin dewasa, kita menjadi sulit bahagia. Benar nggak? Bagaimana sih kita mendapatkan kebahagiaan itu? Apakah kalian sekarang lagi mencari-cari tentang kebahagiaan? Bagaimana untuk bisa happy? Atau ngerasa hidup itu nggak ada happy-happynya gitu, nggak bisa bahagia? Oke, jadi banyak yang bilang semakin dewasa kita itu menjadi sulit untuk menjadi bahagia. Ternyata hal ini dipengaruhi dari berbagai hal gitu ya. Mungkin ketika dulu kita memandang kebahagiaan itu misalnya nih ketika di masa anak-anak. Di masa anak-anak kita lebih melihat kebahagiaan dari sisi pleasure gitu ya, atau kesenangan gitu. Misal ketika kita mendapatkan makanan, ketika kita diberikan coklat, balon, atau hadiah gitu, kita bisa bahagia dengan mudah ketika kita menjadi anak kecil, kan nggak sih? Atau ketika remaja misal ketika remaja kita bisa mudah bahagia gitu ketika habis nongkrong sama teman dan sebagainya gitu. Tapi ketika dewasa kok rasanya hal-hal seperti itu ketika diberikan coklat atau ketika habis nongkrong gitu rasanya gak sebegitu membahagiakan ketika kita masih kecil. Bener gak sih? Bener gak? Nah, ternyata nih hasil riset happiness itu atau kebahagiaan itu setiap tahap perkembangan kita nih ketika menjadi manusia dari masa kecil, masa remaja, masa dewasa, sampai masa dewasa akhir atau lansia itu kebahagiaan itu bersifat dinamis gitu ya, berubah-ubah dan subjektif tiap orang. Jadi mungkin ketika dulu kita memandang kebahagiaan itu ketika anak-anak lebih kepada pleasure atau kesenangan yang mudah untuk didapatkan. Jadi happiness is a simple gitu. Tapi ketika kita dewasa, ketika tumbuh, ketika kita mengenal lingkungan kita, ketika kita melihat dunia kita sekompleks itu, hal itu mempengaruhi cara pandang kita untuk melihat kebahagiaan itu, entah itu dari sisi kognitif kita, bagaimana kita melihat dunia sekitar kita, lingkungan kita. Kemudian juga hal itu akan mempengaruhi what we feel gitu, apa yang kita rasakan ketika kita mendapatkan kebahagiaan itu. Dan hal itu juga mempengaruhi action kita atau behavior kita gitu, perilaku kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, karena perkembangan manusia kan selalu bertumbuh gitu ya dan berkembang. Jadi cara memandang kebahagiaan dari masa anak-anak sampai dewasa juga otomatis kita berubah karena dipengaruhi oleh banyak hal gitu, dari lingkungan kita, dari pemikiran kita, dari pendidikan kita, dari keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, yang menjadi masalah itu sekarang ini kan sosial media itu kita sering kali scrolling sosial media, TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya yang justru membuat kita menjadi nggak bahagia. Bener gak sih? Nah, mungkin ketika kamu ngerasa menjadi lebih nggak bahagia ketika habis nonton story IGS temen gitu ya, misal mereka habis achievement sesuatu gitu, terus kita ngerasa membandingkan diri kita dengan mereka gitu, kok hidupku gini-gini aja gitu, kok mereka udah nikah, gue belum, kok mereka dapat pekerjaan dengan gaji tinggi, gue belum, kok mereka udah beli rumah, beli mobil, beli sebagainya, tapi gue belum. Nah, mungkin ketika kamu mendefinisikan kebahagiaan itu dari sisi eksternal, dari hal-hal tersebut, hal itu akan mempengaruhi kebahagiaan kamu. Ketika kamu melihat kebahagiaan itu dari sisi eksternal, lebih banyak dari sisi eksternal, dari hal-hal material,
itu justru ada yang salah ketika kamu memandang kebahagiaan tersebut. Dan justru ketika kamu melihat hal itu lebih banyak dari eksternal, itu justru kamu ngerasa banyak gak bahagianya loh. Dan ternyata nih, hasil riset itu kebahagiaan kita itu 80% dipengaruhi oleh internal atau diri kita gitu, secara internal diri kita sendiri daripada eksternal gitu ya. Eksternal itu kebahagiaan yang dipengaruhi dari hal-hal materi seperti itu, seperti kita bisa membeli mobil, kita bisa membeli rumah, kita bisa mendapatkan sesuatu secara eksternal gitu. Yang justru ternyata hasil riset menunjukkan bahwa 80% kebahagiaan itu dipengaruhi dari sisi internal diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita memanage diri kita secara internal gitu, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dan dari tindakan kita gitu. Nah, coba deh aku tanya, menurut kalian definisi kebahagiaan menurut kamu nih masing-masing itu seperti apa sih? Coba kamu tulis komen ya di bawah. Aku pengen tahu bagaimana sih kalian memandang kebahagiaan itu. Apakah melihat kebahagiaan itu dari sisi ketika sudah bisa mencapai sesuatu, misal ketika achieve something, misal ketika mendapatkan kenaikan jabatan mungkin ya, atau kenaikan gaji mungkin, atau sudah mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan, atau kalian ngerasa kalian bahagia, hal yang simple kok bahagia itu, ketika bisa kumpul-kumpul dengan keluarga, atau ketika kumpul dengan orang lain mungkin ya, atau kalian ngerasa jadi lebih bahagia ketika mendapatkan pleasure atau kesenangan gitu, misal habis makan makanan favorit gitu, atau habis ngelakuin hobi yang disukai, atau rasa bahagia ketika mendapatkan emosi-emosi menyenangkan gitu ketika melakukan sesuatu. Nah, ternyata bahagia itu sangat-sangat subjektif teman-teman. Ada orang yang melihat kebahagiaan dari sisi ketika mendapatkan achievement, ada orang yang melihat kebahagiaan dari sisi ketika mendapatkan pleasure gitu, atau kesenangan, emosi positif gitu untuk bisa mencapai bahagia. Atau ada orang yang bilang dia bisa bahagia ketika sudah bisa menjalin relasi dengan orang lain gitu. Ada orang yang bilang dia bisa bahagia ketika bisa memiliki makna dalam hidup gitu. Atau dia bilang dia bahagia ketika bisa makan dengan baik, tidur dengan nyenyak, atau bisa menjaga tubuh gitu dengan baik gitu. Nah, dari hal tersebut kita tahu bahwa kebahagiaan itu tiap orang itu beda-beda loh, dan mereka memandang kebahagiaan itu dari berbagai macam gitu ya, dan dinamis gitu. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa ketika kamu mungkin ngerasa nggak bahagia hari ini, bukan berarti kamu nggak bisa bahagia besok ataupun hari-hari kemudian nanti gitu. Karena bahagian itu sangat-sangat fluktuatif gitu. Mungkin hari ini kamu merasa nggak bahagia karena misal ada masalah dengan pasangan atau masalah dengan orang sekitarmu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa bahagia mungkin 8 jam lagi, mungkin tiba-tiba kamu bisa nonton film yang kamu sukai, atau bisa makan makanan yang kamu sukai, atau mungkin nanti besok ya, atau beberapa hari kemudian kamu rasa ada hal-hal yang menyenangkan dalam diri kamu gitu, yang justru hal itu bisa mempengaruhi kebahagiaan kamu gitu ya. Nah, yang menarik yaitu ada yang namanya PERMA gitu, PERMAV, dimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari 5 hal gitu ya. Nah, ini PERMAV itu teori yang dikembangkan oleh Martin Seligman. Si Bapak Martin Seligman ini founder dari psikologi positif ya. Dia bilang kalau misal kebahagiaan itu meliputi PERMAV ini dari 6 hal ini. PERMAP yaitu positif emosi. Ketika kita mendapatkan emosi-emosi positif gitu ya, ketika melakukan suatu. Kemudian juga ada yang namanya engagement gitu. Engagement dimana kita bisa engage, terhubung gitu ketika melakukan sesuatu yang kita lakukan gitu. Biasanya ngerasa fokus, ngerasa mindful ketika melakukan tugas atau sesuatu yang kita lakukan gitu, misal pekerjaan atau hobi dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya relasi gitu. Kita bisa bahagia ketika kita mendapatkan dukungan dari orang lain,
seperti keluarga misal, teman kita atau orang-orang sekitar kita. Kita bisa bahagia ketika kita bisa menjalin relasi. Nah, orang-orang ini biasanya, bahagia misal habis kumpul sama keluarga misal, atau habis nongkrong sama teman. Nah, itu bisa mencapai kebahagiaan kita. Kemudian ada yang namanya meaning gitu, kita bisa bahagia ketika dalam hidup itu kita memiliki tujuan gitu. Kita ngerasa kita bisa berkontribusi untuk, orang lain atau komunitas kita atau orang-orang sekitar kita. Ketika kita memiliki meaning atau makna dalam hidup, kita ngerasa ada sesuatu loh yang bisa dicapai secara jangka panjang gitu. Jadi, ngerasa dalam hidup itu ada yang ingin dicapai untuk bisa berkontribusi lebih baik gitu untuk orang-orang sekitar kita. Kemudian ada yang namanya dengan achievement. Kita bisa bahagia ketika kita bisa mendapatkan achieve something yang kita inginkan. Misal kita mendapatkan kampus yang kita inginkan setelah proses panjang, atau kita bisa mendapatkan jabatan atau kenaikan gaji setelah proses panjang yang kita lakukan gitu. Kita bisa bahagia ketika kita achieve something seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya kita bisa bahagia ketika kita makan dengan baik, tidur dengan cukup, kemudian juga bisa menjaga tubuh dengan baik gitu, yang namanya vitality gitu. Kita bisa bahagia ketika mendapatkan hal-hal itu. Jadi dari yang tadi aku sebutkan tadi ada 6 tadi ya, positive emosi, engagement, relationship, meaning, achievement, dan vitality. Itu ternyata keenam hal itu bisa mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Jadi bukan berarti kamu nggak bisa bahagia dari satu aspek gitu. Misal kamu nggak bisa achieve something, kamu nggak bisa kamu ngerasa nggak bahagia karena belum mencapai yang kamu inginkan, belum tentu gitu. Karena untuk bisa menjadi bahagia itu banyak jalannya gitu, nggak hanya dari satu sisi. Mungkin kamu sekarang ngerasa kamu nggak bahagia ketika belum bisa mencapai duit 200 juta mungkin di umur 20 tahun, atau kamu ngerasa nggak bahagia ketika belum dapat pekerjaan atau gaji yang sesuai kamu inginkan. Nah, coba deh rubah mindset kamu. Karena menurut riset juga kebahagiaan itu banyak hal untuk menuju Roma gitu ya. Dari kamu bisa mencari kebahagiaan dari hal-hal di luar itu gitu. Dari positif emosi tadi, engagement tadi, terhubung atau menjalin relasi, memiliki makna hidup. Kemudian juga vitality mungkin ketika kita bisa makan, tidur dengan baik gitu. Jadi bukan berarti ketika kamu ngerasa nggak bahagia hari ini, kamu nggak bisa bahagia besok atau ke depannya gitu. Karena kebahagiaan itu sangat-sangat dinamis gitu, dan kita bisa berubah dan mengusahakan untuk bahagia gitu ya. Gitu. Buat kamu yang mencari-cari kebahagiaan nih kan, sometimes ketika menjadi dewasa kita ngerasa mencari-cari kebahagiaan itu seperti apa sih. Nah, yang aku bisa bilang mungkin kamu bisa mengenali dulu tentang diri kamu sendiri gitu. Kamu bisa menjadi bahagia seperti apa gitu, definisikan arti kebahagiaanmu itu seperti apa, bukan ikut-ikutan orang lain gitu. Jadi mungkin aja kamu ngerasa kamu bisa bahagia ketika kamu memiliki makna hidup, atau kamu bisa bahagia ketika bisa menjalin relasi dengan orang-orang sekitarmu atau dengan keluarga dan sebagainya. Jadi coba deh kenali dulu, definisikan kebahagiaan kamu itu seperti apa. Kemudian kembangkan sih. Kamu bisa mengembangkan kebahagiaan itu dengan berbagai hal yang bisa kamu lakukan gitu ya. Misal, kamu bahagia ketika kamu memiliki tujuan hidup, meaning gitu. Ya coba deh kamu lakukan hal-hal yang membuat kamu ngerasa memiliki makna hidup, misal berkontribusi di komunitas kamu, atau kamu memiliki visi misi dalam hidup gitu. Nah itu kan bisa dikembangkan. Dari hal itu mungkin kamu bisa menjadi lebih bahagia gitu ya. Atau ketika kamu perspektif kebahagiaan kamu dari sisi relationship, misal kamu ibu rumah tangga gitu ya dan memiliki anak. Nah, kamu juga bisa mengembangkan kebahagiaan kamu ketika kamu menjalin relasi dengan keluarga kamu, anak kamu, suami kamu, istri kamu, dan sebagainya gitu. Dimana hal itu juga bisa meningkatkan kebahagiaan kita gitu. Dan coba cari dari berbagai hal yang bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Pertama, kenali, kembangkan, dan cari arti kebahagiaan kamu itu seperti apa. Dan yang menarik yaitu ternyata kepribadian kita itu mempengaruhi kebahagiaan kita gitu ya. Nah, menurut hasil penelitian juga ya, ada yang namanya dari teori Big Five ya.
Big Five personality, kepribadian dari 5 besar. Nah, di mana orang-orang yang memiliki kepribadian openness to experience atau keterbukaan terhadap berbagai hal itu tinggi gitu ya. Dia lebih mudah bahagia daripada orang-orang yang tertutup gitu, tidak open to experience gitu. Nah, kenapa sih orang-orang yang cenderung terbuka akan berbagai hal, akan pengalaman, akan pandangan hidup, atau intinya open lah ya, akan berbagai hal, dia menjadi lebih bahagia? Ya karena memang kebahagiaan itu bisa diperoleh dari berbagai hal gitu. Ketika orang-orang yang terbuka menjadi lebih bahagia karena dia bisa merubah mindset mereka gitu, bahwa bahagia itu banyak jalannya gitu ya. Kita orang-orang yang openness-nya tinggi, dia bakal mencari berbagai hal untuk bisa menjadi bahagia, entah itu mencoba hal yang belum pernah dipelajari, belum pernah dilakukan, belum pernah dilakukan, itu mengaruh kebahagiaan dia gitu ya. Dan juga ini sih extraversion atau extrovert. Nah, orang-orang yang extrovert itu ternyata dia lebih bahagia secara riset gitu. Jadi buat kamu yang extrovert, ternyata orang yang extrovert itu lebih bahagia gitu, karena dia mendapatkan exposure lebih bagus gitu. Dia bisa mendapat kebahagiaan secara eksternal, mungkin dari dukungan orang lain. Ketika dia bertemu orang lain, dia mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi bukan berarti orang introvert tidak bisa bahagia, no way. Aku introvert dan aku bisa bahagia kok. Jadi banyak hal untuk bisa mendapatkan bahagia. Mungkin itu aja ya. Jadi bukan berarti ketika kamu gak bahagia hari ini, kamu gak bisa bahagia nanti atau kedepannya. Happiness is dynamic, flexible. Yang penting kamu bisa mengenali definisi kebahagiaan kamu seperti apa. Coba kembangkan dan cari definisi kebahagiaanmu itu seperti apa. Dan jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena bahagia itu subjektif dan bisa berubah. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa bahagia hari ini. Bye-bye. Semoga jadi bahagia lagi. Semoga kamu jadi orang yang lebih bahagia.